Halo, what's up guys? Balik lagi nih di channel gua Koko Coder di Algorithm Series. Nah, di series algorithm kali ini kayak biasa gua akan bahas soal yang menurut gua seru untuk dibahas. Habis itu gua akan share dari ide, solusi, sampai implementasi, test case, dan berikutnya bisa sampai accepted. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, gua akan langsung pilih soal aja. Kebetulan hari ini gua udah kepilih soal yang seru banget nih. Bentar, gua share screen dulu. Nah, oke, hari ini kita akan balik lagi ngerjain soal TLX yang judulnya runtuh. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang udah pernah kerjain soal ini juga, dan hari ini gue akan coba share approach gue buat ngerjain soal runtuh ini. Oke, nah kita akan baca dulu soalnya. Jadi gue akan rangkum aja, intinya di soal runtuh ini kita akan dikasih suatu grid isinya R kali C baris gitu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah main Tetris mungkin nggak akan asing nih sama soal ini. Jadi di sini kita akan dikasih grid yang ukurannya R kali C. R-nya dari 1 sampai 20, C-nya dari 1 sampai 8. Nah, terus nanti di dalam gridnya ini ada kotak-kotak. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Yang warna hitam ini berarti ada isinya, yang putih ini berarti kosong. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pernah main Tetris kan, kalau main Tetris tuh kalau misalnya satu baris ini udah keisi penuh, dia kan bakal hilang semua nih. Kayak misalnya baris yang ini hitam. Nah, di sini dia bakal hilang. Terus baris-baris yang ini itu bakal hilang gitu ya. Nah, terus abis itu apa yang terjadi? Biasanya kan kotak-kotak yang ada di atasnya tuh jatuh gitu kan. Jadi kotak yang ini bakal jatuh, kotak yang ada di atasnya bakal jatuh lagi. Satu persatu ini kotaknya bakal jatuh dan ngebentuk bentuk seperti di bawah ini nih. Jadi susunan gridnya dia bisa jatuh gitu kotak-kotaknya. Tapi kalau kalian perhatiin nih, kotak hitam yang ini awalnya kan ada ya. Terus di bawahnya dia nih kosong. Tapi waktu hancur, kotak hitam yang ini kok dia nggak jatuh nih. Kayak misalnya dari sini, kenapa dia nggak runtuh ke sini gitu. Padahal kan bawahnya kosong. Nah, jadi di soal ini kita cuma akan ngeruntuhin atau ngejatuhin kotak-kotak hitam yang ada di atas baris terbawah yang hancur gitu. Kayak misalnya di sini kan yang hancur itu baris terbawahnya yang ini nih, yang baris kesekian, keempat dari bawah ya. Berarti yang bakal jatuh itu semua kotak hitam yang ada di atasnya. Jadi semua kotak hitam yang ada di bawahnya itu nggak bakal kepengaruh. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kotak-kotak hitam yang ada di bawahnya ini, dia nggak bakal kepengaruh ya, nggak bakal keganti. Ups, kayaknya ini ada kesalahan teknis. Oke, ya kotak hitam yang ini nggak jatuh. Oke, nah habis itu, oh iya di sini dia bisa bilang gini nih, dalam contoh di atas kebetulan keruntuhan hanya sekali saja, namun dalam beberapa kasus uji bisa aja terjadi keruntuhan berulang-ulang. Jadi bisa aja, ya, mestinya saja ya, nggak apa-apa lah, gaul juga oke aja. Oke, nah jadi di sini dia bisa jatuh. Misalnya kalau anggap di sini ada kotak hitam lagi ya satu. Kalau dia jatuh kan di sini nanti bakal jatuh ke sini nih. Terus barisnya ini bakal hitam semua. Nah dia bakal runtuh lagi nih. Jadi hilang terus bakal jatuh-jatuh lagi yang atasnya. Nah jadi di sini mungkin aja nih dia runtuhnya berkali-kali gitu. Jadi di soal ini nanti inputnya itu kita bakal dikasih R sama C. R-nya itu baris, kayak misalnya ini ada 11 baris, 6 kolom ya. 11 ke bawah, 6 ke samping. Outputnya itu setelah diruntuhin. Oke, singkatnya soal runtuh kayak gitu. Oke, kita akan langsung mulai aja ke ide gue. Gue akan bikin dulu file namanya runtuh.cpp karena kita akan bikin dalam bahasa C++. Nah, jadi ide gue adalah gini teman-teman. Pertama gue akan cari dulu nih baris-baris mana aja yang bisa penuh gitu ya, yang isinya penuh, dan gue akan dapetin dulu baris terbawah yang ada hitam semua. Contoh misalnya ini. Jadi di sini oke, gue tahu baris terbawahnya ada di sini gitu kan. Nah, setelah gue dapet informasi baris terbawah yang hitam semua, gue akan ngejatohin semua kotak yang ada di atasnya dia. Misalnya nih, di sini kan kotak hitamnya ada 2. Berarti nanti di kolom ini, perhatiin kolom yang paling kiri ini, kita akan ngisi 2 kotak hitam ini, yaitu yang ini nih, dengan kotak hitam, selebihnya diisi kotak putih. Jadi di setiap kolom, gue akan hitung ada berapa banyak kotak hitam di atas baris terbawah, misalnya ini kan, gue akan hitung, oh di sini ada 3 kotak hitam, berarti di kolom ini tuh 3 kotak hitam di sini, terus sisanya kotak putih semua, begitu terus. Jadi setiap kolom nanti gue akan ngelakuin itu sampai nanti setelah semuanya jatuh, tot gitu ya.
Nah, gue akan ulangin prosesnya berkali-kali. Jadi di sini kita bisa kayak ngejalanin proses tadi, cari paling bawah jadi idenya gue tulis aja di sini. Idenya satu, cari baris terbawah. Ini mungkin kalau nggak kebaca, gue kasih ini. Bisa nggak ya? Oh ya, oke, kebaca. Nah, ups. Sepertinya tidak bisa. Oke, kayaknya bisa nih. Oke. Cari baris terbawah yang ada petak yang semua kolomnya berisi petak hitam. Terus nomor 2 itu hitung untuk setiap kolom hitung ada berapa banyak kotak hitam di atas baris terbawah. Terus yang ketiga, untuk setiap kolom, jadi kayak kalau kita udah dapet, kotak hitamnya ada 2 gitu ya, runtuhkan kotak hitam gitu ya. Jadi ini 3 step. Jadi kapan kita berhentinya? Kita berhenti selama di step nomor 1 ini kita ketemu baris paling bawah yang ada petak hitam. Jadi misalnya anggap aja gue misalnya set baris terbawahnya -1. Kalau misalnya dia bukan -1 berarti udah nggak ada, berarti dia masih ada baris yang isinya hitam semua. Tapi kalau misalnya dia nilainya -1 berarti udah nggak ada nih baris yang isinya hitam semua gitu ya. Jadi ulangi step 1. Ulangi ke step 1. Gini deh. Jika di step 1 masih ada baris terbawah, maka ulangi step 1 dengan grid yang baru. Gitu ya. Jadi ini kurang lebih yang bakal kita lakuin. Oke. Tanpa berpanjang lebar, gue akan langsung ke kodenya aja. Mungkin gue akan pakai iostream. Terus using namespace std. Ya, kita nggak perlu kayak beri banyak-banyak. Oke. Jadi awalnya mungkin kita bisa bikin variabel global gitu ya, r, c, sama gue akan bikin char di sini, grid, yang ukurannya r-nya 20, c-nya 8 ya. Tapi ya gue lebih dikit biasanya karena gue mulai dari indeks 1 ya, one base. Nah, jadi gue akan input dulu, sein rc, terus kita baca inputnya dari 1 sampai c, terus kita input grid ij ya. Habis itu kita bakal ngapain? Oke. Jadi misalnya kita bisa bikin gini. While contoh misalnya kita bisa bikin in last row gitu ya. Jadi awalnya last row ini saya nilainya -1. Berarti dia belum ada baris terbawah. Jadi last row sama dengan find last row. Jadi find last row ini adalah satu function yang dia bakal nge-return baris terbawah yang isi kotaknya itu hitam semua. Jadi misalkan bisa gini nggak ya? Gua nggak yakin. Tapi kita coba dulu aja. Kalau dia bukan -1, artinya dia masih ada kotaknya gitu ya. Maka yang akan gue lakukan adalah, jadi kan cari baris terbawah. Terus untuk setiap kolom hitung ada berapa banyak kotak hitam. Jadi gue akan for untuk setiap kolom dari 1 sampai C. Ini ya. Hitung, oke. Gue akan bisa dapat misalnya count, misalnya black pixels gitu ya. Jadi ada berapa banyak petak hitam di kolom ini. Gue akan count black pixel above last row. Jadi di sini gue akan bikin satu function buat ngitung berapa banyak black pixel di atas kotak last row ini. Nah, habis itu kan gue udah tahu black pixelsnya ada berapa banyak. Jadi di sini kan untuk setiap kolom hitung ada berapa banyak kotak hitam. Terus untuk setiap kolom runtuhkan kotak hitam. Berarti nanti di sini gue akan bikin fungsi collapse. Jadi collapse ini kayak buat jatuhin kotak-kotak hitam yang ada di atas last row-nya ini gitu ya. Kan gue udah tahu black pixelsnya ada berapa. Jadi nanti tinggal dijatuhin aja. Oke. Nah setelah itu, harusnya ini udah oke. Jadi nanti setelah kita selesai,
kita tinggal outputin nih gridnya. Ini copy paste aja biar gampang. Cout J. Terus ini pindah baris. Oke. Nah, jadi sekarang kita tinggal ngungkapin fungsi ini, find last row ya. Nah, find last row ini kan dia mengembalikan satu baris yang isinya ada hitam semua. Berarti gue bisa ngelakuin ini. Misalnya for dari 1 sampai R. Jadi ini buat baris, terus call, ini buat kolom. Oh ya, buat teman-teman yang belum bisa bedain baris sama kolom, baris itu yang turun ke bawah. Jadi ini tuh baris 1, baris 2, baris 3 gitu. Kalau kolom tuh yang nyamping, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, find last row ya. Nah, jadi intinya buat setiap baris, ide gue sebenarnya simpel nih teman-teman. Gue akan bikin boolean, misalkan contain black pixel. Jadi buat nandain apakah baris ini dia punya contain all black pixel kali ya namanya. Jadi gue anggap aja semuanya true gitu. Kalau misalnya ternyata di baris dan kolom ini tidak sama dengan black pixel itu, oke, 0 itu yang putih ya. Jadi kalau misalnya di sini tidak sama dengan 1, atau kalau ternyata ini bukan black pixel, maka contain all black pixel ini sama dengan false gitu ya. Oke. Nah, sekarang gue tinggal cek. Jadi misalnya di sini gue punya last row. Ini resultnya gitu ya. Jadi gue akan ketemu kalau di baris ini dia contain semuanya black pixel, maka last row-nya di sini jadi row, nomor row-nya sekarang gitu ya. Dan gue akan return last row. Nah, sebenarnya apa sih yang kita lakuin di sini? Jadi pertama gue akan ngecek satu persatu barisnya. Terus di sini kita cek apakah di baris ini dia semuanya isinya kotak hitam atau enggak. Awalnya anggap aja kita semuanya kotak hitam. Nah, terus kan kita cek nih satu persatu kolom di baris itu. Kalau ternyata dia ada kotak yang isinya bukan satu atau alias putih, maka contain all black pixel jadi false karena semua kotaknya ini tadinya kita berasumsi hitam tapi ketemu putih berarti jadiin false. Nah, kemudian setelah kita cek apakah semuanya ada black pixel, gue cek kalau misalkan ternyata semuanya black pixel, maka last row-nya itu adalah row-nya kita sekarang. Nah, dan ini akan kita ulangin terus untuk setiap row dari paling atas ke paling bawah. Terus kalau udah ketemu kita return hasilnya. Nah, jadi di sini harusnya find last row ini udah selesai. Nah, kemudian gue akan count black pixels above last row. Jadi gue akan bikin satu fungsi lagi namanya count black pixels above. Jadi di sini last row. Nah, karena di sini kita mau tahu kolomnya itu kolom apa yang mau dicek, jadi di sini gue passing juga parameternya di kolom mana kita mau ngecek black pixelnya gitu ya. Nah, oke. Nah, idenya sebenarnya simple. Jadi gue cukup ngecek misalkan total black, ini buat ngitung total black pixelnya. Gue tinggal looping dari baris pertama sampai baris sebelum baris terakhir ya. Terus oh iya, satu hal yang kita belum lakuin nih teman-teman. Untuk kotak-kotak yang untuk baris-baris yang ada baris hitamnya atau semuanya hitam, kita harus putihin dulu. Jadi sebaiknya kita jadiin putih di sini nih. Nah, jadi di sini caranya kalau misalnya kita lengkapin dulu fungsi tadi. Maaf tadi kelupaan. Nah, jadi kalau ternyata dia isinya semua black pixel, maka baris ini kita putihin. Cara putihinnya sebenarnya cukup simpel, kita tinggal bikin looping lagi dari sini. Untuk setiap kolomnya, kita tinggal jadiin grid di baris dan kolom tersebut jadi putih-putih itu tadi 0 ya. Gitu. Jadi ini cara dia mutihin gitu. Jadi ini buat hilangin semua petak hitam di situ. Nah, habis itu balik lagi ke fungsi yang count all black pixels. Jadi di sini kita lihat kalau misalnya grid di row dan kolom ini nilainya black pixel tadi 1 ya, maka total blacknya gue tambahin 1. Terus terakhir gue tinggal return total black. Jadi di sini kita udah selesai ngitung black pixel di atas suatu baris untuk suatu kolom. Jadi misalkan nanti kalau dia di kolom ini dia harusnya nge-returnnya 2 ya, karena
last row-nya kan di sini baris terbawah yang dia bisa hilang. Di atasnya ada 2. Jadi fungsi ini bakal nge-return 2 kalau kita kasih parameter last row-nya di sini, kolomnya di 1. Oke. Nah, habis itu kita tinggal bikin fungsi collapse gitu. Cara fungsi collapse-nya kita tinggal passing aja kolom apa yang mau kita collapse. Nah, untuk setiap kolom sebenarnya yang kita lakuin, kita lihat nih dari sudut pandangnya sih kolom yang ini, kolom yang pertama. Nah, idenya sebenarnya dari last row sampai sebanyak berapa black pixel. Contohnya di sini. Di sini kan black pixelnya ada 2 ya. 1, 2. Maka dari last row sebanyak 2 kita isi hitam, atasnya kita isi putih. Makanya dia jadi begini. Terus kalau di sini kolom yang ini kan last row-nya di sini ya. Black pixelnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti dari last row sebanyak black pixelnya. Jadi 1, 2, 3. Ini diisi hitam semua. Atasnya diisi putih semua. Jadi kayak gini kan. Nah, dari sini kita bisa ngecek sebenarnya, oke, kita kan tahu ya black pixel set tadi ada berapa. Oh, jadi kita harus passing dulu kolomnya di sini. Nah, di sini parameternya ada 2. Black pixels di kolom ini ada berapa? Terus kita mau jatuhin kolom yang mana? Maka di sini kita bisa for dari row sebanyak last row, dari last row-nya. Enggak ya? Oh ya, sepertinya kita tetap perlu last row. Jadi kita passing aja parameter last row di sini. Jadi di sini informasi yang kita simpan, kita kasih ada 3. Ada last row, black pixel, sama kolom. Nah, jadi dari last row sampai row pertama, kita akan cek gitu ya. Ya, sebenarnya boleh dari 1 sampai last row juga nggak masalah sih. Tapi kita mau cek kapan kita isi item. Kita isi item jika apabila row ini masih oke. Kalau misalkan contoh nih, ini kan kita di baris yang kita isi hitam itu baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi baris ke 7 sama 8 kita isi hitam, terus baris ke 1 sampai ke 6 kita isi putih. Berarti jika nomor barisnya lebih besar dari 6, kita isi hitam. Ya kan? Nah, kalau di sini nomor barisnya lebih besar dari 5, kita isi hitam. Nah, pertanyaannya, kalau row-nya lebih besar dari apa nih? Lebih besar dari, gimana cara dapat 6 di sini? Ya kan tinggal last row kurangin black pixel, last row-nya kan di sini ya. 8 kurangin black pixel, ya kan? Nanti kan dapat last row-nya kan di 8. Terus black pixelnya 2. 8 kurang 2 kan 6. Kalau di sini kan last row-nya 8. 8 kurang 3 kan 5. Jadi di sini tinggal last row kurang black pixel. Kalau misalkan kondisi memenuhi, maka grid di baris dan kolom tersebut kita isi dengan black. Dengan black. Else kita isi dengan grid roll call sama dengan 0. Ini ya. Oke, jadi sebenarnya ini cara kita collapse untuk setiap kolom. Harusnya sih kalau udah kayak gini, udah works ya. Dengan asumsi nggak ada bug. Oke. Kita coba tes dulu, misalnya ini. Kita compile dulu. Sepertinya ini ada kesalahan. Oke, bisa nggak ya gini? Gue belum pernah sih pakai begini sejujurnya, tapi oh ternyata tidak bisa. Oke. Atau mungkin kita bisa gini kali ya. Idenya sih sebenarnya supaya last row, find last row-nya ini disimpan di last row, tapi mungkin gue bisa bikin gini. Jadi last row-nya gue bikin 0. Terus di sini gue bikin 0. Jadi kalau nggak ketemu dia 0 gitu last row-nya. Jadi gue bisa bikin gini. Jadi bisa nggak ya? Jadi kalau last row-nya 0 kan kondisinya itu false. Jadi dia break gitu. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, 0 itu false di C++. Jadi kita bisa begini sebenarnya. Harusnya. Kita coba tes dulu. Oke, whoops. Oh. Oke, sekarang gue nggak bisa bedain yang mana yang input, yang mana yang output. Tapi kayaknya sih udah bener ya. Ini kan kayak gini. Terus, ternyata ini ada yang hilang. Satu yang ini nih dia hilang. Oke, sebenarnya gue malas nih dari begini. Malas juga bikin gini. Atau mungkin
gue bisa bikin gini kali. Jadi ini gue bikin find last row, terus while last row sama dengan ya lebih besar dari 0 lah, gini, lebih besar 0 gini ya. Terus nanti habis collapse gue bisa find last row lagi di sini. Ya harusnya ini works. Coba dulu kita tes. Apa nih? Oh, warning, harusnya nggak masalah. Ups, ternyata ininya masih hilang. Oke. Oke. Nah, biasanya kalau kita ketemu case kayak gini, ini namanya bug kan. Jadi kita harus tahu nih bugnya di mana. Oke. Mungkin buat pertama kali kalau kita ketemu bug, kita nggak usah panik. Jadi kita cari dulu misalnya, oke, kita pastiin dulu ya fungsinya benar. Misalnya gue coba see out di sini, passwordnya berapa. Jadi gue tahu di function mana kita harus debug. Biasanya sih gitu ya. Oke. Nah, ini gue akan compile. Oke. Langsungnya di sini dapat hasilnya 8. Oh. Last row oke. Okay. Nah, di sini bener ya, nomornya 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, last row-nya 8 bener. Jadi harusnya find last row kita nggak masalah. Berarti mungkin antara di count black pixels above-nya atau di collapse-nya. Coba kita pastiin dulu di count black pixels above-nya ya. Jadi caranya biasa gini. Ya, kita coba debug dulu. Oke, di sini 2. Jadi di kolom pertama dia ada 2 benar. 3, 2, 1, 1. Oke. Ini 2, 3, 2, 1, 1. Nah, 2, 3, 2, 1, 1, 2. Ups, wait. Kenapa dia di sini dia ngembaliinnya? Oh ya benar deh, 1. Ya 2, 3, 2, 1, 1, 1. Nah di sini ini mungkin buat looping selanjutnya karena ini mungkin loopingnya jalan lebih dari sekali gitu ya. Mungkin di fungsi collapse-nya kalau gitu. Nah, jadi di fungsi collapse-nya, sebentar. Fungsi collapse-nya itu kan untuk kolom kita hitung black pixel set tadi udah 2. Last row-nya tadi juga ada benar di sini. Oke, kita lihat di fungsi collapse-nya apa yang terjadi. Oke. Row kolom. Kalau row-nya lebih besar daripada last row kurang black pixels. Coba kita cek dulu row-nya misalkan di sini row-nya 6 4 5 6 7 8 ya. Oke, kalau lebih besar dia isi. Oke, mungkin kita di sini coba siap dulu grid-nya habis kita collapse di kolom ini. Caranya gini deh. Sampai sini kita coba bikin dulu grid. Kita pastiin dulu ya udah works. Maaf nih guys, agak lama, tapi nggak apa-apa biar kita belajar. Ternyata bisa juga nih bug terjadi. Kita tes dulu. Kita pastiin kita copy paste lagi. Oke, di sini oke, ternyata di sini runtulnya masih salah nih yang di sini. Ya kan? Berarti oke, di sini runtulnya masih salah. Oke, count black pixelsnya tadi kan udah bener ya. Count black pixelsnya di sini tadi ada 1. Oh, I know. Kita harusnya ngejatuhinnya tuh bukan dari last row, teman-teman. Jadi, oke, gue tahu kesalahannya. Jadi di sini kotak hitamnya itu kan ini tuh kita jatuhin ke sini tadi. Padahal dia bisa aja ngeliatin last row nih kalau jatuh. Ya, ini tadi hal yang tadi gue mungkin belum antisipasi. Jadi di sini kan last row-nya tuh ada di sini ya. Nah, terus kotak hitamnya ini bisa jatuh di bawah last row. Jadi yang kita cari itu sebenarnya bukan last row, tapi kotak. Jadi kita bikin last row-nya itu bukan baris terbawah di mana petak itu hilang, tapi suatu baris misalnya di sini di mana dia jatuh ke paling bawah. Jadi misalkan di sini kan. Jadi kan ini, terus ini, baru ke sini. Jadi last row di sini harusnya bukan di sini, tapi dia bisa aja melengkung gini ya.
bisa di sini, terus ke sini, ke sini, ke sini. Jadi kita harus cari dulu nih di mana dia jatuhnya untuk setiap kolom. Oke, dari situ kita udah tahu kesalahannya kita cari nih last row-nya. Nah, jadi di sini kita pakai update aja last row-nya di sini. Find last row to fall misalnya. Ya, ini kita bikin satu fungsi lagi namanya find last row to fall di suatu kolom gitu ya. Nah, caranya sebenarnya cukup simpel teman-teman. Kan dari last row ini kita tinggal turun ke bawah sampai ketemu kotak hitam gitu ya. Jadi misalnya di sini, oh udah ketemu kotak hitam, berarti last row-nya di sini. Terus di sini turun ke bawah, oh udah ketemu kotak hitam, berarti last row-nya benar di sini. Kalau di sini kan last row-nya turun ke bawah, oh belum hitam, turun lagi, oh hitam, berarti last row-nya stop di sini. Kalau di sini kan last row-nya turun ke bawah, oh belum hitam, oh udah hitam, berarti last row-nya di sini. Jadi dengan last row yang lama, mungkin ini kita nggak pakai last row ya, biar nggak pusing. Jadi misalkan nih kita bikin last row to fall gitu ya. Nah, kita pakai last row yang jadi di sini ada dua last row. Last row yang biasa itu baris terbawah hilangnya di mana. Kalau last row to fall itu dia jatuhnya di baris yang mana. Jadi di sini pakainya last row to fall gitu ya. Nah, jadi kita bikin satu fungsi namanya last row to fall yang dia akan nge-return integer. Parameternya last row-nya di mana sama kolomnya di mana. Jadi idenya kayak tadi kan dari misalkan row-nya dari last row plus 1 sampai row-nya lebih kecil sama dengan batas bawahnya lah gini ya. Nah, jika row oke, mungkin gue akan mulai dari last row aja. Jadi gue cek kalau misalkan grid di bawah kolom ini adalah warna hitam atau row-nya udah di baris terakhir. Jadi di sini kalau row-nya udah di baris terakhir kan dia bakal jadi last row to fall juga harusnya. Jadi gue akan return row kurang row sekarang gitu. Jadi gue tinggal cek baris mana yang bawahnya ada kotak hitam gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, harusnya dari situ sih kita udah bisa coba kerjain. Coba ya. Kita tes dulu pakai test case sample. Oke, dan ternyata ini harusnya udah works fine. Jadi ini kan kita pakai div checker dulu. Buat teman-teman yang belum tahu, div checker ini nih satu website buat kita bisa bandingin perbedaan antara dua teks gitu ya. Jadi misalkan expected outputnya ini kita punya output ya. Terus expectednya yang punya juri deh ini. Gitu. Nah, two files are identical, berarti outputnya sih udah sama nih harusnya. Ya udah, kita coba tes dulu. Moga-moga benar. Nah kalau salah nanti mau dipakai lama lagi ya. Yang apa guys. Namanya juga lagi belajar. Oke, ternyata accepted teman-teman. Ya, jadi kita udah berhasil nyelesain soal runtuh nih. Jadi gue akan stop sharing dulu. Nah, teman-teman. Di series algoritma yang kedua ini kita tadi udah sama-sama ngerjain soal runtuh. Jadi ada beberapa key lessons yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi kita kerjain dulu kan mulai dari idenya. Jadi sebelum kita coding, kalau kalian lihat kodenya tadi, kita mulai dulu dari ide. Jadi biasain untuk think twice, code once. Mikirnya 2 kali, codingnya sekali aja. Nah, terus hal kedua key lessons-nya itu kalau kita ketemu bug, ya biasanya sih kalau kita lagi kontes gitu panik lah ya. Gue juga kadang-kadang panik gitu. Kayak tadi tuh kan sebenarnya ini lagi rekaman buat YouTube nih. Cuma ya panik juga lah bug. Nggak siapa yang nyangka gitu. Cuma key lessons-nya kalau kita ketemu bug, jangan panik. Kita tenang aja, terus kita coba mikir kira-kira apa ya yang bisa bikin salah. Ketiga sebenarnya kalau di soal ini, dan mungkin di soal-soal yang lain juga gitu ya, akan helpful banget nih kalau kita pecah kodenya itu per function. Jadi kalau tadi kan kita ada banyak function tuh, ada find last row, terus ada collapse dan lain-lain. Itu membuat sebenarnya kita akan lebih mudah ngedebugnya, kayak nyari tahu kesalahannya di mana dengan kita tahu function mana yang bikin salah gitu. Nah, kayak tadi kan kita sama-sama tahu, oh collapse-nya salah. Kenapa? Karena find last row-nya salah gitu. Jadi di situ mempermudah kita juga untuk baik untuk coding maupun debug. So, itu aja teman-teman buat di series Koko Coder kedua kali ini. Nantikan lagi ya di algoritma series lainnya. Oh iya, kalau misalnya teman-teman ada ide kita mau discuss soal apa yang boleh kita rekam. Nah,
jangan lupa komen di bawah ini. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini ya. Bye-bye, see you di seri selanjutnya.